saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah walaupun kita hanya melalui online saja, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita terus memuji nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, atas pertolonganmu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bisa merasakan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa beribadah walaupun hanya melalui online saja Tuhan. Tapi kami yang tidak percaya, ini semua rencana Tuhan untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mulaikan ibadah kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kami akhiri Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita katakan, Kumasur Ruang Maha Kudus. Masuk ruang
Ibu, saudara-saudari, pada saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menaikkan pujian Tuhan Aku Rindu. Shalom, selamat beribadah Jemaat Gereja Baptis Indonesia Maleber. Kita bersama-sama
akan merenungkan firman Tuhan. Untuk awal kita akan berdoa bersama-sama, minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan boleh mengurapi kita, membantu kita menjelaskan kepada kita tentang firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa, yang memampukan kami untuk bisa mendengar firman Tuhan, untuk bisa mengerti firman Tuhan. Bahkan Roh Kudus membentuk kami supaya kami mengenal Engkau sendiri ya Tuhan, mengenal firman-Mu, tumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan dan taat terhadap firman-Mu. Kami menyerahkan saat ini di dalam urapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang diambil dari Titus pasal ketiga ayat 1-8. Kita akan membacakan firman Tuhan ini dari Titus pasal yang ketiga ayat 1-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Itulah firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama berkaitan dengan tema gereja kita di awal tahun 2021 ini, yaitu mengenai jalan keselamatan. Kita sudah setidak-tidaknya udah 4 kali kita sudah mendengar para pengkhotbah sebelumnya berbicara menggali firman Tuhan untuk menjelaskan tentang jalan keselamatan ini. Saya ingin mencoba dari sisi yang lain, yaitu sisi dari Tuhan yang bagaimana menjelaskan tentang jalan keselamatan itu kepada kita. Nah, sebelum kita membahas itu lebih lanjut mengenai hal ini, satu hal yang pertama kita harus pastikan ketika kita akan berbicara mengenai jalan keselamatan ini adalah, pastikah kita bahwa kita pada saat ini sedang berada di jalan keselamatan tersebut. Karena jikalau kita masih di luar atau masih merupakan satu cita-cita atau satu keinginan, kita ingin memilih jalan itu, ya kita tidak dapat memberikan sebuah kesaksian, sebuah penegasan kepada orang-orang bahwa ya itu hanya merupakan satu ajaran di depan, satu cita-cita, bahwa informasi bahwa ada jalan keselamatan yang harus kita pilih, mau jalan A, B, C, D, atau E. Nah,
betapa pentingnya kita memastikan diri kita ketika kita ingin membahas, ingin berbagi tentang jalan keselamatan ini, yaitu pastikan bahwa kita ada di jalan tersebut dan kita berpengalaman dengan hal itu, sehingga kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh untuk berbagi jalan itu, keadaan jalan itu kepada orang lain. Itu hal yang perlu sangat kita dipastikan. Mengapa hal tersebut perlu dipastikan? Karena ketika kita berbicara di dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita diingatkan dari ayat-ayat awal bahwa kita itu memang berdosa gitu ya. Jadi karena keberdosaan manusia, itulah yang menyebabkan kita nggak bisa mengenal jalan keselamatan. Sungguh dengan sudah dikatakan bahwa kita itu suka memfitnah, bertengkar, tidak ramah, menjadi hamba berbagai nafsu. Itu adalah kondisi kemanusiaan kita yang keberdosa, sehingga untuk orang yang berdosa sulit sekali memastikan berbagi tentang jalan keselamatan. Dan Tuhan memberitahukan itu lewat firman-Nya bahwa memang semua manusia telah berdosa. Itu Roma 3 ya 23. Dan kalau kita membaca di Roma dari mulai pasal 1 sampai pasal 3 tentang keberdosaan manusia, bahwa memang kondisi manusia yang berdosa itu ya mereka tidak berada di jalan keselamatan, dan Allah yang memberitahukan itu. Dan kadang-kadang kita sebagai manusia malah masih ngotot gitu bahwa dirinya masih saya sudah selamat, sudah ada di jalan keselamatan, saya sekarang ini sedang berjalan di jalan keselamatan. Seperti itu seringkali manusia merasa percaya, merasa pede dengan hal seperti itu, bahwa dia benar gitu ya. Tetapi Alkitab memberitahu kepada kita, Tuhan memberikan tahu kepada kita dari sisi Tuhan bahwa manusia itulah berdosa, susah, tidak bisa dan tidak ada di jalan keselamatan. Dan kita tahu juga bahwa ada banyak jalan yang ditawarkan kepada kita, ada banyak keyakinan, ada banyak pengajaran, ada banyak budaya, ada banyak nasihat, keyakinan yang ada di antara kita di dunia ini. Nah itulah yang sehingga yaitu tadi, mengapa kita perlu memastikan bahwa kita memang ada di jalan keselamatan, dan Tuhan memberitahu itu ya, itu sangat penting. Dan kita justru harus sadar itu ketika kita memang sedang tersesat, berjalan di jalan yang bukan yang jalan keselamatan, itu sangat penting. Itulah yang nantinya kita betul-betul akan menyadari, betul-betul akan terkejut ketika kita sudah berada di jalan keselamatan. Nah, salah satu hal yang sangat penting mengenai jalan keselamatan ini yang boleh juga kita baca ya, adalah di ayat yang ke 4 dan 6. Saya boleh bacakan begini. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Nah, dari sisi ini adalah sesuatu yang paling dasar, berbeda dari berbagai keyakinan yang ada di seluruh dunia. Dan Allah mengatakan bahwa keselamatan kita, jalan keselamatan kita itu adalah sungguh-sungguh anugerah dari Tuhan Yesus. Inilah yang sangat berbeda, bahwa keselamatan bagi orang-orang percaya, orang Kristen atau orang-orang yang diselamatkan itu adalah merupakan satu anugerah dari Tuhan, dari Bapa. Efesus pasal 2 sudah sangat jelas dikatakan bahwa
kita diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi, ini yang sangat penting dari sisi Tuhan, bahwa jalan keselamatan yang diberikan kepada manusia itu betul-betul anugerah, otoritas. Oleh karena apa? Kita tahu bahwa oleh karena memang ketika semuanya ketika awal Tuhan menciptakan manusia itu, dia sebagai pencipta, ketika dia disebut sebagai Allah pencipta, dia itu menciptakan dengan satu maksud, sudah menyiapkan rencana, sudah menyiapkan pola, sudah menyiapkan tujuan. Ketika manusia diciptakanlah manusia menurut rupa dan gambar Tuhan. Nah, itu salah satu pola ya. Dan ketika bagaimana kita melihat bagaimana Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Jadi keberadaan Allah, Allah yang kasih, Allah yang tadi Maha Pencipta, Allah yang berkarya, Allah yang berfirman, Allah yang menunjukkan kuasa, itu adalah salah satu tadi penjelasan, salah satu sudut pandang dari Tuhan, bahwa ini Tuhan loh yang semuanya memulai. Jadi betul-betul bukan kita yang mencari atau yang mendapat keselamatan, bukan kita yang mencari Allah, memilih Allah, tetapi justru dikatakan Allah memilih kita. Allah memilih kita, Allah menjadikan kita, Allah membuat kita. Itu oleh karena memang Allah. Jadi sebagai mulai, inisiatornya, rencananya memang Allah. Jadi semuanya memang Allah yang bertindak. Jadi dari sisi Allah, bukan nggak ada sih. Sampai dikatakan bahwa kita mampu taat, kita mampu mengasihi Tuhan, mendengar firman, juga oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Salah satunya di Filipi pasal yang ke-2 ayat 13, kalau boleh saya baca. Ini sesuatu yang mengatakan hal yang baik juga. Filipi pasal 2 ayat yang ke-13 mengatakan begini. Karena Allah lah yang menggerakkan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, itu sungguh luar biasa ya, bahwa sebenarnya kita sekarang sadar bahwa karena Allah lah yang menganugerahkan keselamatan itu kepada kita. Jadi Allah lah yang menyediakan jalan keselamatan kita, dan Allah justru yang berkreasi, Allah yang memanggil kita, Allah yang membentuk kita, Allah yang menetapkan kita, Allah yang memperlengkapi kita. Allah semua bekerja di dalam manusia supaya manusia itu bisa diselamatkan. Hal berikutnya adalah sesuatu lagi yang menurut saya adalah sesuatu yang unik, khasnya dari kepercayaan kita, bahwa yang namanya jalan keselamatan itu adalah satu orang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini hal yang bisa kita tahu karena di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Yesus berkata bahwa akulah jalan. Jadi tidak ada yang lain lagi. Jadi tidak ada di dalam pernyataan yang sejarah ya, di dalam sejarah atau di dalam riwayat manusia ada orang mengatakan, kalau kamu pengen selamat ya harus lewat saya secara pribadi. Tidak ada orang yang bisa jamin seperti itu. Justru karena Yesuslah yang berkata begitu, akulah, dan di bawah kolong langit ini dikatakan dari sejak Alkitab berbicara kepada kita bahwa di bawah dalam kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang dapat menyelamatkan kita, yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu adalah nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata begitu. Jadi sungguh luar biasa bahwa Tuhan Yesuslah merupakan satu-satunya jalan. Jadi hanya atas dalam nama Tuhan Yesus
Jadi sesuatu yang sangat penting bahwa ketika Tuhan Yesus itu jadi Allah yang menjadi penebus itu, Allah yang menjadi juru selamat itu harus menjadi sebuah jadi seperti apa ya, dari hal yang besar yang tidak terpikirkan menjadi sesuatu yang nyata. Jadi Allah itu sudah menjadi, firman itu sudah menjadi daging, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus, yaitu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 ya, bahwa firman itu sudah menjadi daging. Nah, itu hal yang sangat penting bahwa Allah firman itu jadi manusia. Nah, ini kenapa mesti manusia? Karena yang jadi masalah mencari jalan keselamatan itu adalah benar manusia ya. Kita semua sebagai manusia mencari jalan keselamatan. Oleh karena itu Allah, tadi kan Allah, saya ingin nyelamatin manusia, saya membuat pola rencananya. Salah satunya adalah hal yang Allah sudah lakukan dan karyakan di dalam itu, bahwa dia firman-Nya itu menjadi manusia. Jadi Allah menjadi manusia, berinkarnasi di dalam diri Tuhan Yesus, menjadi manusia sama seperti kita. Nah, kemudian ketika dia jadi manusia, hal yang paling utama adalah dia tidak berdosa. Ya, jadi tadi dari awal dikatakan manusia nggak bisa mengenal jalan keselamatan. Memang Allah tahu itu karena keberdosaan manusia, dan semua manusia berdosa. Tetapi itu tadi karena Allah yang merancang dari awal, Allah yang punya inisiatif, Allah yang ingin mencurahkan kasih-Nya, kasih karunia-Nya kepada kita, maka dia jadi manusia, dan manusia itu tidak berdosa. Dia hidup seperti manusia tetapi tidak berdosa. Dosa tidak dapat mencemari diri Tuhan Yesus. Ini yang jadi hal yang luar biasa. Jadi sehingga sebagai manusia yang tidak berdosa adalah manusia satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia lagi ya, yang berdosa itu, supaya dia bisa diselamatkan. Dan ini ya, dimanapun, siapapun, apapun tidak bisa menunjukkan keberdosaan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah seorang yang tidak berdosa. Dan tentu seorang tadi manusia yang tidak berdosa itu harus punya nilai ya, sehingga dia mampu menjadi penebus, mampu menjadi penyelamat, menjadi juru selamat bagi orang lain ya. Coba saya ingin baca di 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu sesuatu yang luar biasa, bahwa oleh satu orang ini banyak orang bisa diselamatkan. Nilainya bahwa ya senilai Allah itu sendiri, senilai keselamatan sendiri. Jadi jalan keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, dan kita tahu alasannya, dan memang itu makanya jalan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Dan ada satu doktrin pengajaran yang disebut sebagai solus Kristus, hanya di dalam Kristus saja kita mengenal keselamatan. Itu hal yang penting. Selanjutnya mungkin yang terakhir, bahwa perbuatan baik ya. Lihat ayat yang ke-8 begini. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Nah, dari sini bahwa jalan keselamatan, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah merupakan satu bukti Tuhan yang berkarya. Itu adalah melalui orang yang diselamatkan itu menunjukkan hasil, menunjukkan bukti, atau menunjukkan sesuatu tanda bahwa ya dia diselamatkan. Jadi banyak mungkin sekarang ini ajaran yang mengatakan bahwa justru perbuatan atau tindakan-tindakan yang baik, yang mulia itu merupakan sesuatu yang disebutkan sebab. Jadi artinya orang pengen selamat
ya dia harus melakukan banyak perbuatan baik. Orang pengen bahagia, dia harus melakukan banyak perbuatan baik. Tetapi nah tadi dari sisi Tuhan justru tidak seperti itu, bahwa ketika orang itu ada di jalan keselamatan, dia itu justru menghasilkan. Dia itu berarti buktinya melakukan sesuatu yang disebut perbuatan baik. Dan ini menunjukkan dia posisinya berada di jalan keselamatan itu, di ayat itu tadi. Dan dia memang sedang melakukan itu. Jadi satu hal yang sangat luar biasa ya, bahwa Tuhan merancang jalan keselamatan ini untuk manusia begitu sempurna, sampai istilahnya pekerjaan-pekerjaan baik pun disediakan, memang diciptakan Allah. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, bahwa memang kita ini diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi itu yang menjadi sangat penting ya. Jadi dari sejak Allah memanggil, Allah memanggil kita untuk jadi umatnya, itu melengkapi kita dengan tujuan, yaitu perbuatan baik. Dan hidup kita itu meskipun grafiknya tadi kondisinya, keadaannya tadi menderita, keadaannya berkekurangan, tapi ya memang tujuannya harus menunjukkan bahwa dia bisa sanggup dan berada di dalam melakukan perbuatan baik yang diberikan oleh Tuhan, yaitu pekerjaan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa jalan keselamatan kita itu memang ada ya, pasti bagi orang-orang percaya itu. Kita punya kepastian yang kuat, yang kokoh ya di dalam Injil ini, bahwa Injil itu menyelamatkan kita. Jadi tidak mudah-mudahan ya, tidak mudah-mudahan, tetapi sesuatu yang pasti, yang disediakan Tuhan di dalam Tuhan Yesus, dan kita tinggal hidup di dalamnya, menghasilkan, menunjukkan bukti bahwa kita diselamatkan ya. Dan itu tidak bergantung juga oleh kekuatan kita sudah tahu bahwa, tetapi itu bergantung kepada kekuatan Tuhan ya, karena Tuhan yang sendiri yang melakukan itu di dalam kita sesuai dengan rencananya, kemauannya bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh berbahagia ya kita bahwa punya firman Tuhan, punya pengajaran, punya Roh Kudus, punya Yesus Kristus yang peduli dengan kita, mengasihi kita, merangkul kita ya. Cukup menurut saya sudah lebih dari cukup ya, sempurna lah Tuhan itu menunjukkan jalan keselamatan kepada kita ya. Jadi bergantunglah, bersandarlah, memohonlah, menjeritlah. Dikatakan hanya orang yang menjerit sama Tuhan, percaya sama Tuhan, barang siapa menerima dan percaya kepadanya, dia itu ada di jalan keselamatan. Terpujilah Tuhan akan firman-Nya dan kasih-Nya. Kita bersama-sama mengakhiri renungan ini. Bapak Ibu, selamat merenungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Biarlah segala kekurangan, kelemahan kami ketika memberitakan, merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus boleh mengajari kami, sehingga kami makin hari makin bertumbuh mengenal firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita dengar pada pagi hari ini, bisa kita renungkan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Dan pujian ini akan menjadi penutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita katakan terima kasih Tuhan.